Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Abu Najwa. Yuk kita teruskan pembahasan pertanyaan nomor 41 sampai 45 di saluran WA Abu Najma EKG. Ya. Semoga teman-teman sudah menyimak ke pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya supaya tidak ada gagal paham atau tidak ada kesalahan lagi dalam memilih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Abu berikan. Oke, baik kita langsung aja ke pertanyaan nomor 41. Pertanyaannya adalah, setujukah Anda jika irama sinus dengan aktivitas listrik irreguler atau tidak teratur selalu disimpulkan sinus aritmia? Jadi gini maksudnya, ketika teman-teman membaca EKG, kemudian iramanya irreguler atau tidak teratur, terus serta-merta langsung disimpulkan dengan sinus aritmia. Apakah Anda setuju? Ya nggak setuju lah. Ini sudah beberapa kali Pak Abu sampaikan ya. Tapi alhamdulillah nih yang jawab mencoba menjawab betul semua ya. Barangkali masih ada yang bingung gitu loh. Ya, di beberapa kali sudah Pak Abu sampaikan ya, khusus bagi yang masih bingung ya. Jadi kalau kita menemukan atau kita membaca EKG iramanya irreguler, ya jangan langsung disimpulkan sinus aritmia, ya. Walaupun sumbernya dari S anod, iramanya irreguler, ya jangan dulu bilang sinus aritmia. Kita kaji dulu ketidakteraturannya ini karena apa? Kan banyak penyebab irama jadi irreguler, ya. Kalau penyebabnya karena efek pernapasan, boleh kita curiga ini adalah sinus aritmia ya. Tapi kalau bukan karena pernapasan, misalkan adanya ekstrasistol atau adanya AV block dan lain sebagainya, ya kita nggak langsung bilang sinus aritmia ya. Nah, oke ya teman-teman ya. Jadi jawabnya ya tidak setuju. Oke, lanjut ke pertanyaan 42. Jika Anda masih mengatakan sinus ritem adalah EKG normal, bagaimana jika SPM? SPM itu sumber pacemaker ya. Jika SPM dari S anode irreguler, heart rate-nya 60 sampai 100, kemudian ada ekstrasistol satu kali dalam 6 detik, apakah masih dikatakan sinus ritem? Nah, sebagian besar menjawab B ya, masih sinus ritem, luar biasa. Nah, bagi yang masih bingung atau pengajar EKG yang masih menganggap apa namanya jawabannya bukan B ya, mohon perhatikan lagi ya gitu. Kenapa Pak Bu memilah-milah perbedaan dan persamaan antara sinus ritem, normal sinus ritem, dan irama sinus? Ya, kalau nggak salah udah Pak Bu jelaskan ya di pertanyaan-pertanyaan berikutnya gitu. Ya, Pak Bu nggak menyalahkan kalau Anda masih bilang bahwa EKG normal juga sama dengan sinus ritem. Nah, tapi kalau Pak Bu kan pilah-pilah apa tujuannya agar peserta itu tidak gagal paham, ya tidak bingung dan mudah mempelajarinya gitu loh. Ya, jadi sekali lagi yang dimaksud dengan sinus ritem adalah kita baca EKG, kita yakini SPM-nya dari S anode, oke, dan heart rate-nya masih normal antara 60 sampai 100. Itu sinus ritem, ya.
Begitupun juga junctional rhythm. Sumbernya dari avenot dengan frekuensi jantungnya antara 40-60. Begitupun juga dengan idioventricular rhythm. Sumbernya dari ventricle, heart rate-nya antara 20 sampai 40. Oke. Nah, kembali lagi ke sinus rhythm. Jadi nggak perlu dikasih embel-embel iramanya harus reguler Pak Bu. Nggak usah teman-teman. Kalau nggak ada kelainan atau nggak disertai dengan kelainan, 1000 miliar iramanya reguler. Tapi kalau misalkan ada kelainan, ya, misalkan iramanya irreguler karena adanya ekstrasistos, seperti contoh pertanyaan ini ya, ya tetap kita bilang irama apa masih sinus rhythm. Nanti dikasih embel-embel yang disertai dengan adanya ekstrasistol. Begitu teman-teman. Jelas ya? Jadi yang jawab B tolong pertahankan ya itu. Bagi pengajar EKG ya sebaiknya dipikirkan lagi. Tapi kalau masih tetap menganggap sinus sistem termasuk EKG normal ya ya silakan. Nah, tapi tolong eh, perhatikan lagi ya. Tadi Pak baru bilang sinus sistem ya. Nah, sekarang EKG normal gimana Pak Bu? Ya kalau EKG normal artinya semuanya dalam batas atau parameternya masih normal semuanya tanpa ada kecuali ya. EKG normal ini yang dinamakan dengan normal sinus rhythm ya, begitu teman-teman ya. Oke, nah walaupun ya masih banyak di buku-buku ya yang masih mengatakan bahwa EKG normal, misalnya ada gambar EKG nih ditulis ya semuanya normal ya, di bawahnya ada keterangan sinus rhythm ya. Pak, kembali lagi Pak Bu ingetin, buku bukan kitab suci, ya gitu. Kalau ada seorang dokter jantung bilang normal, dokter manusia biasa, ya. Yang namanya ilmu ya dinamis teman-teman, ya. Hari ini A, besok B udah biasa. Yang penting ada penjelasannya begitu. Ya, nah, kalau teman-teman bisa menerima ya ikuti Pak Bu. Kalau enggak ya monggo silakan ya. Hanya Pak Bu khawatir kalau dicampur-campur ya nanti peserta bingung kapan tuntasnya nih. Bisa baca EKG-nya. Ya, bingung terus. Akhirnya muncul stigma belajar EKG sulit. Oke ya? Silakan. Semuanya tergantung teman-temannya gitu. Lanjut ke pertanyaan nomor 43. Setujukah Anda bahwa sel otot jantung tidak mengeluarkan impuls karena hanya pacemaker alami yaitu SA node, AV node, Purkinje yang mengeluarkan impuls? Nah, jawabnya apa nih? Kebanyakan B ya. Tidak setuju, keren ya. Saya yakin yang jawab tidak setuju selalu mengikuti refresh atau pembahasan-pembahasan sebelumnya ya. Begitu. Betul sekali ya, tidak setuju ya. Ah, jadi teman-teman, ya perlu teman-teman ingatkan lagi ya bahwa dari ketiga sumber pacemaker alami ini ya yang diklaim sebagai sumber pacemaker alami normal jantung ya S anod. Selain dari S anodnya ya tidak normal ya begitu. Oke, walaupun dari AV node ya tidak normal, dari Purkinje cell ya tidak normal. Nah, pertanyaannya apakah area lain bisa mengeluarkan impuls? Normalnya mah nggak boleh mengeluarkan impuls. Jangankan area lain di otot atrium, otot ventrikel, yang pacemaker alami aja, kayak avenode atau Purkinje cell, nggak boleh mengeluarkan impuls. Tapi bisa saja dalam kondisi yang tidak normal atau tidak sehat, atau area otot atrial atau otot ventrikel dalam kondisi yang tidak sehat, ya bisa saja walaupun S anutnya masih oke, masih normal,
Tapi di area yang tidak sehat itu bisa melakukan aktivitas listrik, teman-teman. Ya, itu. Coba teman-teman ulangi lagi video yang Pak Bu jelaskan ya tentang threshold di pacemaker ya, threshold di otot jantung. Ya. Siapa yang duluan mencapai threshold, ya maka dia yang duluan melakukan aktivitas listrik, ya begitu. Sehingga nantinya dia muncul duluan. Ya, contohnya kayak ekstrasistol di atrial, ekstrasistol di ventrikel, ya seperti itu teman-teman. Jelas ya? Jadi jawabnya tidak setuju. Oke, lanjut. Nomor 44. Diketahui heart rate masih antara 60 sampai 100. Kompleks QRS-nya sempit, tidak ada gelombang P. Awasnya tidak ada gelombang P. Iramanya irreguler atau tidak teratur. Dari manakah SPM-nya? Wah, ini masih banyak yang bingung kayaknya nih ya. Jangan ragu ya jawabnya D. Itu dari atrial. Pada kasus atrial fibrilasi, teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, untuk kasus atrial fibrilasi ada dua macam ya. Apa itu Pak Bu? Ada atrial fibrilasi kasar dan ada fibrilasi halus ya. Nah, kalau fibrilasi kasar yang gimana Pak Bu ya? Gelombang P-nya keriting atau fibril kelihatan gelombang P-nya, tapi nggak karuan morfologinya gitu loh, nggak beraturan, keriting ya, berantakan, nggak jelas mana awal akhir, pokoknya nggak kelihatan lah gitu. Oke, nah, kadang kelihatan bagus, kadang enggak. Nah, itulah atrial fibrilasi kasar. Tapi kalau atrial fibrilasi halus ya, itu sama sekali nggak ada gelombang P. Ya, berarti sama seperti dari Avinud dong Pak Bu. Ya enggak. Kalau dari Avinud iramanya reguler, teratur. Kalau atrial fibrillasi halus, irreguler. Ya, gitu. Jelas teman-teman? Nanti jangan gagal paham lagi nih. Ada Pak Bu lihat di TikTok atau apa itu kan. Atrial fibrillasi iramanya harus irreguler ya. Enggak lah kalau kita belajar EKG lebih dalam lagi ada kasus atrial fibrillasi iramanya reguler seperti pada kasus atrial fibrillasi dengan total AV block ya. Itu teman-teman. Tapi nggak apa-apa sementara apa namanya untuk atrial fibrillasi ya boleh teman-teman eh, bilang atrial iramanya irreguler walaupun nah walaupun jarang ada juga yang reguler pada kasus atrial fibrillasi dengan total after block ya gitu. Oke lanjut nomor 45. Aktivitas listrik normal pada avinud digambarkan oleh PR segmen atau PR interval. Nah, jadi aktivitas listrik di avinud digambarkan oleh PR segmen atau PR interval. Awas, bagi pengajar yang masih mengatakan per interval itu menggambarkan aktivitas listrik pada avinud ya jelas keliru ya gitu. Apa sih per interval? Ya, per interval berarti dari awal P sampai awal kompleks QRS ya menggambarkan proses apa namanya perjalanan impuls dari S anode atrial sampai ke avenut sebelum ke ventricle. Itu namanya per interval. Oke. Jadi kalau ada yang bilang aktivitas listrik pada avenut digambarkan oleh PR interval ya jelas salah ya. Nah, memang ada bapak yang bilang begitu? Ada ya. Silakan dibenerin ya. Kasihan pesertanya gitu loh. Kalau sampai dibikin bingung ya gitu. Jadi yang betul adalah PR segmen ya teman-teman. Jadi PR segmen itu menggambarkan aktivitas listrik di avinod di mana impuls akan mengalami perlambatan di avinod atau mengalami peredaman atau delay
biar memberikan kesempatan kepada ventrikel bisa mengisi darah secara optimal, ya begitu. Oke, jadi jawabannya adalah A ya, gitu. PR segmen menggambarkan aktivitas listrik di Avinun. Dimulai dari akhir gelombang P sampai awal komplek GRS ya. Jelas teman-teman ya? Oke. Oke, ya teman-teman ya, itu saja ya. Jadi sekali lagi apa namanya belajar EKG tidak sesulit yang Anda bayangkan kalau teman-teman mau belajarnya fokus, sungguh-sungguh ya. Ya, dan tidak main-main ya. Hanya bagi yang tidak fokus dan sungguh-sungguh, apalagi main-main ya, ya impossible bisa baca EKG dengan baik, teman-teman. Ayo, mari kita belajar EKG dengan sebaik-baiknya. Saya rasa cukup ya, teman-teman, untuk pembahasan pada minggu ini ya. Nanti kita bahas lagi pertanyaan berikutnya. Oke? Wabu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya.